Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat dan juga yang arif dan bijaksana, izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya Oliver Noah Gasionam dari SMA Taman Nusantara Kampung Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Sebagai pembicara pertama, saya bertugas untuk membuka gagasan awal, mendefinisikan dan melimitasi arah debat kali ini. Di era digitalisasi yang berkembang pesat, layanan publik semakin bergantung pada sistem digital. Layanan publik karena digital, seperti pelayanan kesehatan dan administrasi pendudukan, mempercepat akses, efisiensi, dan jangkauan layanan. Namun, seiring meningkatnya penggunaan data pribadi, keamanan siber menjadi tantangan besar untuk menjamin layanan yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, perlindungan data pribadi dan keamanan siber adalah fondasi penting dalam digital governance modern. Saya selaku tim Pro menyetujui mosi kedua, yaitu Dewan yang dipercaya, perlindungan data pribadi dan keamanan siber dalam implementasi digital governance untuk menjamin layanan publik yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan. Dalam argumen saya kali ini, saya mengambil 3 kata kunci. Yang pertama, perlindungan data pribadi. Menurut Undang-Undang 27 tahun 2022, perlindungan data pribadi adalah seluruh upaya yang menjamin hak subjek data pribadi selama pemrosesan data oleh penyelenggara termasuk prinsip persetujuan, keamanan teknis, dan administratif. Yang kedua, keamanan siber. Menurut Badan Siber dan Sandi Negara, keamanan siber adalah serangkaian tindakan teknis, kebijakan, organisasi untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon ancaman terhadap sistem dan data digital. Yang ketiga, digital governance. Menurut OECD, digital governance adalah pengelolaan layanan publik dan pemerintahan yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas. Dengan 3 dasar peraturan yang saya bawa, yang pertama, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau UU PDP sebagai payung hukum perlindungan data di Indonesia. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau PPPSTE yang mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keamanan dan keandalan sistem. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang strategi keamanan siber nasional yang memperkuat kesiapan dan proteksi nasional dari ancaman siber. Yaitu argumen pertama saya, perlindungan data pribadi membangun kepercayaan publik. Mengapa perlindungan data itu penting? Tanpa jaminan bahwa data pribadi mereka aman, masyarakat akan ragu dan enggan untuk menggunakan layanan publik digital. Layanan publik yang mengelola data pribadi secara aman meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan layanan publik. Tanpa perlindungan data, terjadi risiko penyalahgunaan, pencurian identitas, dan pelanggaran privasi yang merusak citra dan efektivitas layanan. Contohnya, terjadi kebocoran data 91 juta pengguna Tokopedia pada tahun 2020 dan 279 juta pengguna BPJS Kesehatan pada 2021 yang berimbas pada penurunan kepercayaan publik. Kepercayaan publik ini adalah fondasi keberlanjutan bagi digital governance. Yang kedua, keamanan siber sebagai jaminan keberlanjutan layanan. Keamanan siber sangatlah esensial untuk menghadapi serangan siber yang dapat melumpuhkan sistem pemerintahan. Contohnya, pada tahun 2024 terjadi serangan yang menyebabkan kebocoran 6 juta data di Kominfo yang sangat merugikan baik itu pemerintah maupun masyarakat. Hal ini memiliki dampak mulai dari skala kota kabupaten, daerah, sampai skala nasional. Apakah kita mau data pribadi diperjualbelikan akibat tidak ada keamanan siber? Maka keamanan siber sangat diperlukan untuk menjamin keberlanjutan digital governance. Dan yang ketiga, peraturan dan kolaborasi menjamin implementasi efektif. Melalui regulasi yang jelas, menyediakan langkah hukum dan sanksi yang mencegah pelanggaran data. Kolaborasi antar lembaga serta penggunaan teknologi canggih memperkuat pertahanan siber nasional. Dengan adanya kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintah akan menciptakan digital governance yang transparan dan akuntabel untuk melindungi data pribadi dan menjamin keamanan dalam data. Apabila yang menanggapi bahwa regulasi ini menghambat inovasi, faktanya regulasi yang kuat mengatur dan memastikan keamanan dan perlindungan data sehingga meningkatkan inovasi tersebut. Perlindungan data pribadi dan keamanan siber adalah elemen fundamental yang harus diintegrasikan dalam digital governance untuk mewujudkan layanan publik yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan. Tanpa keduanya, digitalisasi justru bisa menjadi sumber risiko dan ketidakpercayaan publik. Ingatlah, dalam dunia yang semakin digital, keamanan pribadi bukan hanya soal teknologi, melainkan tentang menjaga kepercayaan masyarakat dan masa depan bangsa. Sekian yang saya sampaikan dari tim Pro. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.
Setiap orang berhak atas pelindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Amandemen kedua, pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Nusantara. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang kami hormati para pembimbing yang saat ini ada di belakang layar. Saya, Sabita Najwa, selaku pembicara 2 dari tim pemerintah yang secara tegas akan mendukung mosi perdebatan hari ini dan memperkuat argumen dari pembicara 1, Oliver Noah Gracio Arifin. Mari kita analisis peningkatan keamanan cyber ini dari segala sisi. Tentunya untuk mengangkat ini membutuhkan suatu data yang faktual. Menurut undang-undang yang sudah diterapkan, mulai dari nomor 27 tahun 2022 dan nomor 11 tahun 2008, yang intinya adalah jaminan perlindungan data pribadi individu adalah tanggung jawab pemerintah dan termasuk ke dalam hak asasi manusia. Tentunya ketika mosi ini direalisasikan, hal ini juga akan sesinyalir dengan adanya undang-undang yang sudah ditetapkan, di mana kita tahu bahwa undang-undang adalah serapan dari hukum tertinggi di Indonesia. Selain itu, saya akan membawa keuntungan ini dari dua bidang, yakni dampaknya pada pelayanan publik dan penggolongan digital berkelanjutan, yang akan semakin membaik apabila mosi ini direalisasikan. Mengapa? Dewan Juri yang saya hormati, saya akan mengangkat unggahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2024 yang membahas kebocoran data kurang lebih 34 juta warga negara Indonesia yang dipegang oleh Kominfo. Ini menandakan bahwa masih ada kesalahan negara dalam menjaga keamanan siber di Indonesia. Karena kejadian itu, berbagai layanan publik ini dihentikan, mulai dari imigrasi hingga ke pemerintahan. Maka dari itu, realisasi mosi perdebatan kali ini adalah jawaban solusi dari pemerintah untuk menjaga keamanan cyber. Tentu, segala hal masih memiliki kelemahan yang perlu dibenahi, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, baik dari masyarakat maupun pegawai yang meranahi keamanan cyber. Yang kedua, kurangnya pemerataan digital, terutama di daerah 3T, terpelosok, terpencil, dan tertinggal. Yang ketiga, tingginya harga pengamanan cyber ini juga menjadi alasan mengapa mosi kali ini lemah. Tetapi, batu sandungan bisa menjadi pijakan menuju puncak. Begitulah kata pepatah. Bukan berarti hanya dengan alasan ini kita melakukan penolakan terhadap mosi ini. Namun, kunci dari hal ini adalah membenahi diri. Mulai dari peningkatan sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan maupun pelatihan kepada pegawai dan masyarakat. Karena percuma apabila sistem yang sudah diterapkan itu sudah baik, sudah konkret, tetapi masyarakat masih belum paham bagaimana cara penggunaannya. Atau bahkan kita perlu memperhatikan kualitas para pegawai yang memegang tanggung jawab keamanan siber yang harus kita perhatikan. Bayangkan apabila seandainya yang membocorkan keamanan siber kita sendiri adalah pegawai yang ada di dalam keamanan siber itu sendiri. Selain itu, perlu adanya integrasi akses digital atau pemberhentian berlanjut agar daerah 3T, terpelosok, tertinggal, dan terpencil tidak lagi mengalami kesenjangan. Dan yang ketiga, kita perlu menerapkan skema public-private partnership dengan pihak swasta untuk membantu pendanaan anggaran agar pemerintah tidak terlalu condong dalam pendanaan investasi di bidang keamanan siber. Dengan solusi tadi, saya yakin layanan publik dan berbagai urusan digitalisasi akan berjalan lancar, yang ujung-ujungnya akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Misalnya, perekonomian yang semakin meningkat karena masyarakat yang sudah mempercayakan pelayanan publik pada pemerintah. Atau kita bisa membawa contoh negara Amerika Serikat yang sangat memperhatikan kemajuan teknologi yang disertai penguatan keamanan siber di negaranya. Menurut Fedens News bahwa Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau DoD mengajukan anggaran sebesar 14,5 miliar US dollar untuk kegiatan siber pada tahun fiskal 2025 dalam ranah cyber security. Dapat dilihat dari argumen serta solusi yang saya sampaikan bahwa keuntungan dan realisasi mosi ini lebih kuat daripada kelemahan yang sebenarnya bisa kita benahi bersama. Oleh karena itu, kami tim pemerintah sekali lagi mempertegas adanya mosi perdebatan hari ini demi terwujudnya digital governance. Ingat, negara yang maju adalah negara yang aman akan cyber.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Nusantara. Pendapat bahwa fokus pada keamanan cyber dan perlindungan data akan menjadi hambatan birokrasi, memperlambat inovasi, dan memakan biaya yang besar. Ini adalah pandangan yang dangkal. Mengapa? Karena mereka tidak melihat gambaran besarnya. Justru tanpa kepercayaan publik yang dibangun dari perlindungan data yang kuat, inovasi digital tidak akan pernah bisa melangkah lebih jauh dan akan runtuh di tengah jalan. Mereka lupa bahwa fondasi yang aman adalah prasyarat untuk pertumbuhan yang berkelanjutan, bukanlah suatu penghambat. Dewan juri yang terhormat, serta rekan-rekan pembicara yang saya banggakan, saya Albin Falah sebagai pembicara ketiga mendukung dengan tegas berjalannya mosi pada perdebatan kali ini. Mengabaikan keamanan cyber dan perlindungan data sama saja dengan membangun rumah di atas pasir. Mungkin memang lebih cepat, mungkin memang terlihat indah di awal, namun kita semua tahu bagaimana akhirnya. Biaya yang dikeluarkan untuk keamanan bukanlah suatu pengeluaran, melainkan investasi strategis yang mencegah kerugian finansial, sosial, serta kepercayaan yang jauh lebih besar di masa depan. Angka serangan cyber di Indonesia yang mencapai jutaan per tahunnya, seperti yang tercatat pada Badan Cyber dan Sandi Negara, merupakan bukti nyata bahwa ancaman ini ada di depan mata. Biaya untuk mengabaikannya akan jauh lebih besar. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kepercayaan adalah mata uang utama di era digital ini. Tanpa jaminan keamanan dan perlindungan data, masyarakat akan ragu untuk menggunakan layanan digital pemerintah seperti mengurus KTP, BPJS, serta perizinan lainnya. Dan ketika masyarakat sudah ragu, maka seluruh visi dalam digital governance yang mulia ini akan gagal total. Kami dari tim Pro percaya bahwa perlindungan data dan keamanan cyber bukanlah opsi, melainkan esensi dari setiap kebijakan digital governance yang berkelanjutan. Ini adalah janji dari pemerintah kepada masyarakatnya bahwa data mereka aman serta privasi mereka dihormati. Mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Mari kita bicara tentang Kota Cimahi yang dikenal sebagai kota pintar. Gelar ini tidak boleh hanya menjadi sebatas retorika saja. Supaya gelar ini jauh lebih bermakna, kita harus menjaganya dengan implementasi digital governance yang aman, terpercaya, serta berkelanjutan. Tanpa fondasi keamanan cyber yang kuat, gelar ini hanyalah buaya belaka. Sebagai siswa dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, sebuah lembaga yang bertujuan mencetak pemimpin bangsa di masa depan, kami sangat menyadari urgensi dari mosi debat kali ini. Kami harus menjadi garda terdepan dalam memahami dan mengadvokasi pentingnya keamanan cyber dan keamanan data. Kita tidak hanya diajarkan untuk cakap teknologi, tetapi juga untuk memiliki integritas serta tanggung jawab dalam mengelola informasi. Dewan Juri yang terhormat, kami memikirkan bahwa keberhasilan dari digital governance yang aman akan bergantung pada bagaimana aspek dasarnya. Oleh karena itu, dalam bangku sekolah, pendidikan terhadap keamanan digital ini bisa diberikan sedari awal. Oleh karena itu, bukan hanya peran pemerintah, namun masyarakat akan ikut andil dalam mensukseskannya. Oleh karena itu, argumentasi tentang kerumitan dan biaya adalah ilusi yang dangkal. Mereka mengabaikan ancaman yang kita hadapi di depan mata. Ancaman cyber itu nyata, kerugiannya masif, dan dampaknya secara berkelanjutan bisa merusak tatanan sosial. Kami dari tim pemerintah percaya bahwa perlindungan data pribadi dan keamanan cyber bukanlah penghalang, melainkan fondasi dan investasi utama untuk membangun layanan publik yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan. Dukunglah mosi ini, karena dengan mendukungnya, kita tidak hanya mendukung teknologi, tetapi juga kepercayaan, keamanan, dan masa depan bangsa. Sekian, terima kasih.
Dewan juri yang arif dan bijaksana, dari argumen-argumen yang telah disampaikan dari pembicara 1, 2, 3, kita tahu bahwa keamanan siber merupakan salah satu hal penting yang harus dijalankan oleh suatu negara, apalagi negara Indonesia yang rentan di era yang semakin global. Argumen-argumen yang telah kami sampaikan didasari oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, yang intinya jaminan keamanan siber merupakan tanggung jawab pemerintah dan hal tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia. Terdapat dua argumen utama yang dari tadi kita gaung-gaungkan. Yang pertama, ketika mosi ini terrealisasikan, maka kita akan berhasil membangun kepercayaan publik. Lalu apa fungsi membangun kepercayaan publik? Ketika masyarakat percaya dengan banyaknya pelayanan publik di pemerintahan, mereka akan menyerahkan dan melaksanakan seluruh pelayanan yang ada dan berbasis digitalisasi. Hal ini akan berdampak kepada perekonomian yang akan semakin meningkat. Yang kedua, keamanan siber akan menjadi jaminan pelayanan yang berkelanjutan. Bayangkan saja ketika ada suatu pelayanan publik yang berhasil diretas oleh beberapa negara oknum, maka pelayanan publik akan terhenti dan ini akan menghambat proses birokrasi perekonomian di Indonesia. Kita ambil contoh negara Finlandia dan Amerika Serikat yang mengutamakan keamanan sibernya, bahkan berinvestasi hingga banyak anggaran yang mereka keluarkan demi mengamankan siber. Mereka percaya dengan adanya perkembangan teknologi mereka yang semakin maju, itu perlu diimbangi dengan adanya keamanan siber pula. Oleh karena itu, di sini kita dapat memahami bahwa ternyata menjadi negara maju memerlukan perkembangan teknologi yang pesat. Hal itu juga menjadi tanda bahwa ternyata keamanan teknologi juga harus diimbangi dengan keamanan siber yang semakin diperkuat. Oleh karena itu, kami tim pemerintah dengan tegas mendukung adanya mosi perdebatan kali ini demi digitalisasi yang berkelanjutan. Karena kami percaya bahwa Indonesia dengan adanya mosi ini akan mampu bertahan dan bahkan menyaingi negara-negara adidaya lainnya terhadap teknologi dan keamanan siber yang semakin global. Kita juga perlu mengingat bahwa negara maju adalah negara yang aman akan siber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.